Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan istirahat kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Rabu 17 September 2025 dari Yakobus pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat pertama. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaan yang disalahgunakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat negara kita yang beberapa minggu lalu mengalami kerusuhan, kita mengingat seorang musisi yang terkenal bernama Iwan Fals. Dia menuliskan sebuah lagu yang berjudul Bento. Lirik lagu melukiskan seorang pria yang bernama Bento dengan rumah real estate, mobilnya banyak, harta melimpah. Seorang bos eksekutif dan tokoh papan atas. Iwan Fals melantunkan lagu itu sebagai kritik sosial karena tokoh si kaya itu adalah bos yang jahat, tukang korup, dan meraih kekayaan dengan mengeksploitasi orang-orang miskin. Lagu itu adalah kritik terhadap pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, dan peringatan tentang kekayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesaksian Alkitab, Yakobus mengkritik orang-orang kaya di zamannya. Tak salah jika kita katakan bahwa kritik terhadap orang kaya sudah terjadi sejak dulu kala hingga saat ini. Kita dapat melihat bagaimana penyalahgunaan kekayaan. Lalu muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah menjadi kaya itu salah? Bukankah setiap pribadi kita mau menjadi kaya, mau sejahtera di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Namun teologi yang salah adalah ketika beranggapan bahwa orang yang diberkati Tuhan itu harus kaya. Kaya atau miskin tidak dapat diasosiasikan ke dalam kerohanian atau soal iman. Lewat firman Tuhan, Yakobus di nats ini mengingatkan orang kaya pada saat itu dan saat ini juga supaya jangan menaruh harapan atas kekayaan dan bahaya ketika kita mempercayai uang lebih dari segalanya. Dan situasi yang dihadapi Yakobus adalah bahwa keserakahan si kaya memeras orang-orang miskin. Sehingga terjadilah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Maka dengan demikian tujuan Yakobus adalah supaya mereka, si kaya, tidak serakah. Dan jangan sampai kekayaan menguasai dirinya. Dan jangan sampai menggantungkan harapannya kepada hartanya. Sehingga dia hidup dalam pemanfaatan kekayaannya hanya untuk merendahkan dan mengatur orang lain. Sebagaimana Yesus katakan bahwa harta di dunia ini tidaklah kekal. Begitupun kita saat ini, jika kita diperkenankan Tuhan memiliki kelimpahan harta, hendaklah jangan sampai kekayaan itu menguasai kita. Dan
Gunakan kekayaan yang kita miliki, yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai alat pelayanan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menguasai orang atau merendahkan orang lain. Apabila Tuhan mempercayakan kekayaan kepada kita, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ucapan syukur kita, persembahan kita, membantu orang lain. Dan jadikanlah kekayaan yang Tuhan berikan kepadamu untuk saling memberi dan saling menopang di tengah-tengah kehidupan keluarga dan pelayanan di gereja Tuhan. Ingat apa yang Yesus katakan dalam Lukas 12 ayat 15. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dianugerahkan banyak berkat melimpah melalui harta yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, Tuhan berfirman, pakailah harta itu untuk kemuliaan namanya. Karena Tuhan telah mempercayakan kita untuk memakai kita, membantu keluarga, lingkungan, gereja Tuhan, dan dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan hati kami, mengingatkan kami untuk memakai apa yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami, melalui harta kami. Dapat kami pakai untuk saling menopang, saling membantu, saling memberi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, pekerjaan kami, terlebih lagi di gereja Tuhan. Kami mau beristirahat di malam ini. Berkati dan lindungilah kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Perayaan HUT ke-106 HKBP Karnolong, hari Sabtu 20 September, dimulai pukul 6 sore. Kita beribadah bersama dalam rangka ulang tahun ke-106 HKBP Karnolong. Dimeriahkan oleh berbagai kategorial, dari seksi remaja, lansia, perempuan, naposo bulung, hingga sekolah minggu. Tidak lupa juga ada kor shalom dan kor gabungan. Mari hadir dan ramaikan. Tuhan Yesus memberkati.